Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sholiqul maulud. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahu azim. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BPKP Bapak Adi Gunawan, DKM Masjid Muhajirin Bapak Siswo Raharjo, Azmi Community TNS Kang Yusna, yang saya hormati hadirin sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah, siang hari ini kita hadir di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka pengajian Azmi Community dengan tema muhasabah akhir tahun. Beberapa hari lagi tahun baru Masehi. Kita umat Islam tahun barunya apa? Aneh katanya tak. Kenapa kita yang mengaku beragama Islam lebih mengenal kalender Masehi daripada Hijriah? Iya apa iya? Satu, Anda di rumah Anda semua punya kalender. Cuma kalender yang Anda miliki kalender Masehi, iya apa iya? Kalender Hijriah lamun ayat lebih di pojok. Ini sudah saya kita tempok dari dulu cuma. Dua, apa alasan? Kenapa kita yang mengaku beragama Islam lebih mengenal kalender Masehi? Karena punten ada spanduk. Biasanya spanduk kalau ada hari besar Islam yang dipakai kalender Masehi. Harusnya dua kalender, ada Masehi, ada Hijriah. Tiga, apa alasan kenapa kita yang mengaku beragama Islam lebih mengenal kalender Masehi? Karena blitznya matiin. Blitznya matiin, Ibu. Punten. Ibu, blitznya matiin. Punten. Nah, karena apa? Biasanya dalam rumah tangga kita nih, kalau ada peristiwa dicatat pakai kalender Masehi. Misal, kapan anak Anda dilamar orang, kapan menikah, kapan hamil, kapan syukuran kehamilan, kapan hitan, kapan masuk sholat. Dalam tanda kutip kebanyakan pakai kalender Masehi. Betul? Robah sekarang, bikin dua kalender Masehi. Anak yang pakai baju merah duduk di bawah mengalami mama. Masehi dan Hijriah. Setuju Anda? Sekarang kita lihat masuk tahun baru Masehi. Perputaran harinya berdasarkan perputaran matahari disebut hari dengan tahun Syamsiah. Pergantian harinya jam 12.00 tengah malam. Jadi sekarang tahun Hijriah, perputaran harinya berdasarkan bulan. Pergantian harinya beduk maghrib disebut dengan tahun komarnya. Ya, ini
lampu silok kata gue gitu loh. Udah 3 kali ngomong. Punten ini ya cara bawa perih mata saya. Sekarang ketika masuk tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah, bukan kalau tahun baru Hijriah mah muternya bulan. Buat apa bulan? Coba Anda buka Al-Baqarah 189, buka 189, monggo. Temu? Mana? Sok cek, baca cek. Hari ini jadi cek semua, cek. Bulan. Silakan siapa yang sudah menemukan suratnya? Mana? Oh ini sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan Syawal. Ayatnya. Oh ayatnya. Mohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil akhirah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul iya mawaqitu linnas wal hajj. Muhammad, kalau hamba bertanya kepadamu tentang bulan ini tahun Hijriah, bila jawab sama mereka, Allah ciptakan bulan sabit, mawaqitu linnas, waktu buat manusia dan waktu haji. Ibu pernah lihat bulan sabit? Tidak ada kecil, gede, bulan purnama, mengecil, menghilang. Betul? Kenapa Allah menciptakan bulan sabit? Tidak ada kecil, gede, bulan purnama, mengecil, menghilang. Kata Allah, waktu buat manusia. Ibu, kalau ibu kerja di kantor digaji tiap bulan, betul? Suami ibu kerja digaji tiap, anak anda sekolah bayaran tiap, ibu piara sopir digaji tiap, pembokat digaji tiap, ngaji ada bulanan, seragam koneng ngutang 3. Nah, tegutan tengayuk. Ibu yang masih muda tiap bulan nungguin datang. Lamun ibu hamil apa izin jelema ditanya hamilnya berapa? Ibu utang karpet 5, utang gordeng 10, utang motor 24, utang rumah 120. Kata kenapa Allah ciptakan bulan sabit, waktu buat manusia? Tanpa bulan dari mana itu hari? Betul nggak? Buat manusia. Ini kalau bulan Hijriah. Kita kembali ke tahun Masehi yang akan beberapa hari tidak datang. Bu, ketika menyambut tahun baru, tanya dengan istri. Dari tahun 2024 Januari sampai besok 5 hari lagi, Januari 2025, berapa kali khatam Quran? Tong seri, kata Elis dulunya ini, berapa ayat hafal Quran? Berapa banyak membangun masjid? Berapa banyak membangun musola? Berapa banyak bikin madrasah? Berapa banyak nyumbang pesantren? Ngasih berapa anak yatim?
Berapa puluh tiap bulan anak yang disekolahin? Berapa banyak fakir miskin yang diurusi? Tanya. Kalau saya punya perusahaan, setiap pergantian tahun mengadakan perhitungan untung apa rugi, ya apa iya? Mana yang menyebabkan untung? Kok bisa untung? Jalannya bagaimana? Keuntungannya berapa? Siapa yang jualan? Ada nggak yang rugi? Kenapa bisa rugi? Apa penyebabnya? Dan seterusnya. Tanya dengan diri kita. Sampai di mana keimanan saya? Sampai di mana ketakwaan saya? Ada nggak perintah Allah yang belum saya kerjakan? Ada nggak larangan Allah yang masih saya langgar? Tanya dengan diri masing-masing. Jangan menunjuk orang ngaca. Bu, Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Kalimat hasibu anfusakum qabla tuhasabu mengandung dua pengertian yang sangat dalam dan luas. Satu, peringatan. Dua, perintah. Peringatan, orang hidup pasti mati. Perintah, sisa umur yang ada yang kita tidak tahu, pakai di jalan yang Allah beri. Peringatan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas pasti mati. Bu, coba silahkan Anda buka surat Al-Anbiya 35. Biar kita muhasabah diri. Yuk, Al-Anbiya 35, monggo. Silakan angkat tangannya yang sudah menemukan ayatnya. Nanti baca lagi. Enggak, ibu sudah sudah satu kali ibu. Yang belum boleh enggak? Arfa tolong ke ibu yang banyak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا يا آدم اسكن Al-Anbiya 35, kullu nafsi. Ketemu nggak? Kalau nggak ketemu kasih orang. Jatuh. Di belakang bu, itu di belakang tolong bu. Mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti mati. Semua yang hidup pasti punya musibah. Yang buruk, yang baik hanya kepada kami kalian kembali. Tapi ternyata Allah bilang segenap manusia semua mengalami 5 alam. Berapa alam? 1, alam ruh. Mana alam ruh? Anda buka Bani Israil 85. Al-Isra, Bani Israil sama ketel, sok 85. Ya, silakan yang sudah mendapatkan suratnya, ayatnya, boleh mengangkat tangan. Boleh buka di sebelah sana ya, bentar. Muhammad, kalau ada hamba bertanya kepadamu tentang ruh, jawab. Ruh itu urusan Tuhan. Kalian manusia tidak dikasih ilmu cuma sedikit. Kata Allah, jangan pada sotoy gitu orang.
Ada orang meninggal, ruhnya di tempat tidur. Seminggu ruhnya pindah ke ruang tamu jeksa. Emang ibu lihat? Jangan sotoy. Jangan urusan Tuhanku. Manusia tidak dikasih ilmu cuma sedikit. Tuh ayat dalam Baqarah 4. Mimina datang Gusti ayeuna tidak teuing. Bukan. Jelas Bu? Karena setan, sama jin. Jadi jangan itu. Dari alam ruh masuk alam rahim. Nih, Anda buka At-Tariq ayat 5, 6, 7. Kita harus muhasabah diri. At-Tariq Siapa kita? Dari mana kita? Harus bagaimana kita? Sok. At-Tariq 567, silakan diangkat tangannya Bunda. Ya, boleh? Siapa yang cepat dia dapat mikrofonnya. At-Tariq 567. Tutup. Jadi mau jendela. Boleh dibantu? Ya, kita kerjasama dengan sama tim. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhun Yang ayat 5, ayat 6, ayat 7. 567 Bunda. Askinu Yang duri. Ayat Ada sebelah sana, Mama? Oh, ada, sudah. Mainkan hidayah. Ya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Minahuri. Yang duri insanu mimahu. Hulikum mimma inda pik yahrizu min baini sulbi wa qam. Pikirin oleh kalian perintah. Pikirkan oleh kalian dari mana kalian berasal. Kalian berasal dari air yang terpancar di tulang sulbi laki-laki, tulang dada perempuan yang hina. Ini perintah. Pikirkan oleh kalian, pikirin. Ini kebanyakan lihat pelawak sih, emang gue pikirin. Salah, alhamdulillah. Pikirkan oleh kalian dari mana kalian berasal. Kalian berasal hanya dari air yang terpancar di tulang sulbi laki-laki, tulang dada perempuan yang hina. Kunaon hirup dicimahi pakai sombong. Naon disombongkeun. Ayo. Anda berhubungan badan, dari kemaluan Anda keluar air kental lengket milik inus. Saya tanya, mau didiemin, mau dicuci? Dari situ Anda berasal. Kenapa sombong? Kenapa belagu? Muhasabah diri kalian dari air yang hina. Apa yang benar? Anda jadi jahil. Jangan sombong. Anda buka Toha 55 lampu maka besilo. Toha 55. Toha 55, silakan Bunda. Mohon pada saat mau shoot Mama, dilihat dulu ya lampu flashnya nyala apa enggak, Mak? Sok cek. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian berasal. Hidup kalian
kembali menjadi tanah, dari tanah dibangkitkan. Apa yang sombong? Tanah. Kata Allah, kalian asalnya dari tanah, hidup di atas tanah, yang dimakan asalnya dari tanah, mati busuk seglowing bagaimanapun tampang Anda, dimakan cacing, hancur busuk dari tanah. Ditiup sangkakala yang pertama Israfil, yang hidup mati kembali ke tanah. Ditiup yang kedua sangkakala, yang mati dibangkitkan dari tanah. Apa yang sombong? Anda lihat Al-Mu'minun 12, 13, 14 buka. Al-Mu'minun 12, 13, 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfatan 'alaqatan Summa jalnahu nutfatan fi qararin makin. Summa jalnahu nutfatan alaqah fahalaqnal alaqata mudghah fahalaqnal mudghata fakasawna idal malakah. Summa ansa'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu asroful. Telah aku jadikan kalian manusia asalnya saripati yang berasal dari tanah, lalu jadikan nutfah disimpan dalam rahim perempuan, dijadikan serumpal darah, serumpal daging, sebagian dijadikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging jadi makhluk yang lain. Apa yang disombong? Muhasabah diri. Apa yang dibanggakan? Kalian dari tanah, musim hujan, lapangan bola dipakai main bola, yang sepatu bola yang besi, jeblok. Ibu teh ngaliwat ke lapangan jeblok, maka senal jepit, kaki ibu berepetan tanah, berepetan lumpur. Saya nanya, rek diangketkeun, rek dikumah, dari situ beres, dari tanah yang nempel di kaki pun Anda dijahit. Ngapain hidup sombong? Apa yang dibanggakan? Asa ipang gelisna, asa ipang kasetna, asa pang pinternya, asa pang beunharna, asa pang tinggi jabatan DST. Apa yang dibanggakan? Dari tanah. Kenapa berlaku hidup? Malu sama. Makanya muhasabah diri. Pernahkah ada merasa bangga diri? Pernahkah Anda menghina orang, mengejek orang? Masuk tahun baru pernah nggak sombong, merasa diri punya kelebihan? Jangan, kata Allah. Kalian asalnya dari tanah. Ayah ibu kalian makan buah-buahan tumbuh di tanah. Sayur mayur tumbuh di mana? Umbi-umbian semua di tanah. Jadi sperma, jadi telur, jadi kayak gini dari tanah. Kenapa, Bang? Apa yang berlaku? Kenapa sombong? Apa yang sombong? Semua yang dalam kita hakikatnya milik Allah, dititipin sama kita. Muhasabah diri, buang sifat sombong, buang sifat arogan, buang merasa punya kelebihan pada orang lain. Biasanya orang sombong ini merasa punya kelebihan. Lebih kaya, lebih pintar, lebih cantik, merasa lebih cantik.
tampang Anda begini, senyum. Senyumnya kayak beda. Pesanan mereka apa pemberian Allah? Anda buka Ali Imran ayat 6. Ali Imran ayat 6. Sudah ya? Oh ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim ibu kalian sesuai kehendak Allah. Kata Allah, yang ini jidatnya begini, hidungnya begini, yang ini alisnya gede, bibirnya begitu. Kegedean ini harus namanya. Tidak kan? Manusia yang kurang syukur, anu itu bucitra hayang begang, nonton TV, ping panghating hiping lindung alusnya, anu desa kita. Enam ayat XL. Agak muat agak muat agak muat gordeng gua jadi. Yang begeng, kurang gizi. Teh yang itu minum jamu petong sen, perut kamu jeung pipin. Jelema kurang syukur. Nu hideung sia urang sawo mateng, sawo mentah, sawo busuk. Hayang bule nonton iklan seret ceuk iklan 6 minggu bule. Lamun cocok mun henteu beureum sudah bujur monyet diragunan. Ibu pernah ke kebun binatang, sok akadang monyet 3 kali kaluhur, beureum bujur. Nah saya ngaloba jamaah saya anu beureum nasi. Orang barat bule cekurang asik, cekurang gelis, hayang hidup pakai calon unggul. Iya apa itu? Berjemur kute di panganan hayang naon. Makanya tuh bener mah liang gemas, tong sok kurang wae, syukuri apa yang ada. Harus makin terlalu ada gila, membayangkan laluhan. Bu, naon sih sombong? Saya mah aneh, lamun aya jelas sombong. Bu, lamun kurang aya kalebihan, bagaimana perintah Allah? Hidup tuh ibarat tangan dan jemari. Al-musi wal-musi kal-bunyan yasuju baru-baru. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya ibarat bangunan, satu dengan yang lain saling menguatkan. Liang muhajirin, batu kali, sprit, pasir, semen, hebel, behel, dan seterusnya. Cek, nukat tinggalin naon? Cek. Kita ini macam-macam, tapi jangan saling menjejak, menginjak, saling bangga. Jangan punya fungsi masing-masing. Ya, naon? Ningali jari jemari tingginya sama teu, gendutna sama teu. Ieu naon? Gendut apa kurus? Tinggi apa pendek? Kenapa? Nabi bilang dimanapun kalian berada ada yang manusia siga jempol. Korbannya banyak, korban harta, korban jiwa, korban waktu, korban pikiran, korban ilmu pengetahuan, korban nasihat, segala dikorbankan demi orang banyak. Tapi ngapain enggak tinggi? Orang ini nggak pernah bangga gue tuh yang bangun muhajirin.
tidak sombong. Kenapa? Kata Allah dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Ada buka surat Luqman 18, buka Luqman 18, mana? Silakan Luqman 18. Luqman ayat 18. Bunda angkat tangannya, boleh? Ke belakang ini. Di belakang sana bisa nggak? Yang di sebelah sana. Bentar. Belakang silakan. Tadi angkat tangannya di sebelah sana, tadi sudah lebih dulu. Angkat tangannya Bunda, biar ketahuan sama Aku di belakang tuh. Ini sebelah sana. Mana? Tolong diestafetkan. Surat Luqman ayat 18, mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور Wala tusahhir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan melengos kalau ketemu orang karena sombong. Jangan buang muka karena sombong. Jangan congkak berjalan di muka. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Gue gitu loh. Ada pengajian di RW disuguhin kue yang bikin yang punya rumah sejamah enak kue cek dulu kayak mati. Iya dong, siapa dulu yang bikin kue itu loh? Ayah gitu sombong tuh. Giliran kata minta resep kan dikasih, dia mati dikubur resepnya. Itu sombong. Apa yang sombong? Anda lihat Al-Isra 37, Al-Isra 37. Lihat Al-Isra 37 bukan? di belakang sekali bisa nggak? Ujung belakang yang mengangkat tangannya. Bisa lari ke sana kayaknya. Kalau saya biasanya lari ke sana kalau lagi sepi. Soalnya lu lari lagi sepi dan udah banyak orang di stadion. Lari ke luar sana. Ya, boleh angkat tangannya paling belakang. Mangga. Ya, boleh dia sampai sama anak tuh. Ini udah sampai sana. Silakan nak, ngebut nak. Boleh. Terima kasih. Mohon estafet dari teman-teman. Silakan yang udah ada yang naik baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Sehebat bagaimanapun manusia tidak akan bisa menembus bumi, tidak akan bisa mengalahkan gunung. Orang hebat, kaya raya, gagah perkasa, bisa nggak membuat lubang di tanah tanpa alat? Bisa nggak dia mengalahkan gunung? Jangankan jamaah al-muhajirin, orang yang ngaku juru kunci gunung aja kaos sama gunung. Kenapa sombong? Apa yang disombongkan? Jangan sombong. Saya tanya, ini habis jempol, ini apa? Tinggi apa pendek? Gedut apa kurus? Dimanapun masyarakat ada kayak penunjuk, berani muncul ke permukaan, dia yakin dengan apa yang dia sampaikan, walaupun pengorbanannya tidak sebanyak jempol, tapi dia yakin. Anda buka Ali Imran 104, Ali Imran 104. Ya,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Muncul di antara kalian orang yang selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar, mereka orang beruntung. Ada lihat di RT, di RW, di kelurahan pasti Allah kirimkan orang yang selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk. Maknanya orang kalau pidato Bapak Ibu hadirin sekalian, ada yang marah nggak ditunjuk-tunjuk? Yang kampanye tusuk nomor sekian. Salat ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat pun wassalamualaikum. Dan itu assalamualaikum. Ada muter. Mana yang benar semuanya benar. Yang diam Allah Maha Esa. Yang naik turun Allah Maha Esa. Menguasai langit bumi, benar apa benar? Yang muter Allah Maha Esa. Menguasai alam dunia, benar apa benar? Tidak bisa dimengerti. Sekarang habis telunjuk apa? Tinggi apa pendek? Gendut apa kurus? Ke kanan berapa jari? Ke kiri berapa jari? Kata Allah, dimanapun kalian tinggal berdomisili, ada manusia yang diberikan kelebihan, lebih banyak ilmunya, lebih banyak hartanya, lebih tinggi jabatannya, tapi berbagi yang adil, ke kanan dua, ke kiri dua. Kalau Anda punya ilmu, Rasul mengajarkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au hibban wala takun khamsa. Jadilah kalian orang yang mengajar, belajar, mencintai. Jangan jadi orang yang kelima, ngajar de, belajar kada, dengerin kada, mencintai kada. Kamana teh? Ngaji di Al-Muhajirin, ada takbir akbar teh alis. Oh, hehe. Beda kalau yang mencintai. Kamana teh? Kalau Muhajirin tunggu, saya ganti baju. Ini mencintai. Ayah kemana pria hehe? Orangnya Rahaya kita mengajar doa mau maju dengan itu. Jelas Bu? Sekarang kalau ada orang ditakdirkan kelebihan harta, harus bagaimana dia? Anda silakan lihat At-Taubah 103. At-Taubah 103. At-Taubah 103. Silakan At-Taubah 103. Bunda tadi sudah sekali. Yang belum apa? Tadi salah. Oh, boleh. Silakan. Oh, salah mijit. Berarti ini harus benar. Hud min amwalihi sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan harta mereka, membersihkan hati mereka. Bu, kalau Anda kaya, kata Allah keluarin zakat. Syarat zakat ada 5: Islam, merdeka, milik yang sempurna, halal, nisab. Nisab itu 85 gram emas. Kalau harga emas 1 juta,
Orang setahun Anda punya duit dapat 5 juta, wajib zakat 2,5%. Ambil. Apa kegunaan zakat? 1. Membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong. 2. Membersihkan harta mereka. Dalam harta yang kita terima ada hak orang lain. Sekarang, Ibu, kalau Anda punya rezeki, punya harta, siapa yang pertama dikasih? Buka Al-Baqarah 215, buka. Ya. 215. Al-Baqarah 215. Udah tadi sudah belum? Belum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin faliwalidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wal miskin. Apakah yang terbaik kata Allah kasih sama orang tua yang nyari duit? Kedengaran? Kalau dapat duit suami, yang pertama dikasih orang tuanya suami. Istri anak yang penting cukup makan, pakaian, tempat tinggal. Emaknya boleh diurus. Pertanyaan saya, berapa duit ngasih mertua tiap bulan? Coba. Ke salon bolak-balik pipi dia nyicil puluhan juta. Mertua lu menyekan bakal dosa. Jadi kita muhasabah diri. Udah belum ngasih mertua? Ada yang pelit? Setan. Kalau percaya, buka Al-Baqarah 268, buka 268. Al-Baqarah 268. Silakan yang sudah menemukan ayatnya. Silakan. Al-Baqarah 200. Oh ya, boleh. Bunda di ujung. Estafet ya, punten. Punten Ibu ke belakang. Cepat. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. As-syaitan ya'murul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'murukum bil minhu wa fadla. Wallahu wasi'un. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, korek, terbut, bergesek, berbuat kasihan, pantatnya koneng. Pada Allah berikan ampunan. Allah Maha Kaya karunia-Nya. Bu, kalau Anda punya kelebihan di pangkat jabatan, harus bagaimanakah Anda? Anda lihat Anissa 58. Anissa 58. Silakan Bunda. Yang cepat akan mendapatkan mikrofonnya. Silakan. Anissa 58. Di belakang boleh Bu. Kita cepat ya di estafet. Bunda punten ke belakang. Ya. Di bawah mikrofon. Di bawah speaker. Ya. Enggak. Silakan Bunda. Ya. Tidak kan? Anissa 58. Ya Bun. Ya. 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل.
innallaha ya'murukum an tu'addul amanati lillah wa idza kuntum bainan nas an tahulal. Allah perintahkan kepada kalian harus amanat, jangan khianat, harus adil, jangan zalim. Bu, muhasabah diri Anda sekarang. Sudahkah Anda jadi orang yang amanat? Benar nih. Kita kadang-kadang ibu pengajian tatanan berkat dan tatanan sabulah kita nepi. Ayah itu nepi. Loba nepi, loba henteu. Saya ngajar, saya HP di mobil ngadua turun. Begitu sampai mobil saya lihat ada WA dari jamaah saya. Mama, saya bayar ya hari ini. Dikit sama si Anu, tapi saya atau ibu saya rumah sakit dan bisa datang. Kabar yang ada. Besok saya tanya, katanya si Anu bayar di panai. Si mama, saya butuh sekalian saya pakai gelak. Kira-kira amanat ke gelak itu. Ayah begitu di dia. Mana orangnya? Muhasabah diri, lihat kesalahan udah kan. Coba rek tahu besok teh. Ada nggak perbuatan yang salah? Ada nggak perbuatan dosa? Kenapa? Ibu jangan anteng hidup dunia udah setan. Banyak setan buat manusia. Anda buka Al-A'raf 16-17, buka. Al-A'raf 16-17, buka. 17, silakan buka. Angkat tangannya. Al-A'raf 16-17, silakan. Ya, boleh kita. Mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Mula apabila abaitani laqudana siratal mustaqim summa la'atiyana min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaihim wa la tajidu atau mustaqim. Kata iblis, Allah, engkau mencap saya makhluk yang tersesat. Dari mulai saat ini aku halang-halangi keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sedikit yang bersyukur kepada Allah. Bu, kita pengen jadi orang baik, pengen ibadah terus. Apakah bisa? Tergantung keimanan kita. Karena dari mulai lahir sampai mati, setan nggak akan berhenti menggoda. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dengan cara apa setan menggoda manusia? Dari depan, dengan cara tidak beriman dengan adanya alam akhirat. Anda buka Al-Isra 10. Al-Isra 10, silakan Bunda, siapa yang sudah menemukan? Baik, di belakang. Bunda boleh angkat tangannya? Oh, tadi itu Bunda sudah tadi ya? Boleh, silakan. Angkat. Al-Isra 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum 'adzaban alima.
memasukkan setan dari depan dengan cara tidak beriman kepada Allah. Dia merasa kalau mati sudah selesai dadah, makanya ada orang yang bunuh diri, padahal memulai kehidupan yang baru dari dunia, alam kubur, alam akhirat. Masya Allah. Bu, ini salah. Manusia yang dia beriman dengan adanya alam akhirat, kemasukan setan dari depan. Harusnya bagaimana? Anda buka Al-Hasr 18. Al-Hasr 18. Al-Hasr 18. Yuk. Ya udah, serang ayat boleh di tengah. Ya, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Setiap individu, Anda lihat, tidak dibilang setiap RT, setiap keluarga, setiap individu kalian harus mempersiapkan diri. Apa yang mau dibawa pulang besok? Bu, suami ganteng dibawa mati nggak? Istri cantik dibawa mati nggak? Anak yang sarjana dibawa mati nggak? Rumah yang mewah? Gelang yang banyak, baju yang warna-warni, apa yang dibawa? Makanya pikirin, wal tandur nafsun maqaddamat lighad. Pikirkan oleh kalian apa yang dia pulang besok. Milik kita cuma 3, makanan yang dimakan sampai hancur, ampasnya dibuang besok. Baju yang dipakai sampai rusuh, sedekah. Tuh, coba. Baju yang kita pakai milik kita tidak. Saya belum pakai tuh baju. Baju dibuka di plastik, mau diteriskan. Hari itu ada dipakai pisau, lain tepi. Belum dipakai. Anak bilang, nenek gini, bajunya buat ibu aku boleh nggak? Boleh. Saya tepi doang saja katanya. Yang kedua, kata anak Mika, nenek buat mertua aku ya boleh. 4 episode buat baju semuanya mentor. Harus ada ketukakan. Bukan milik saya. Duit atau milik kita? Makanan atau milik kita? Contoh, jalan lewati lampu merah, lampu merah, nengok ke kiri, ada ibu-ibu budak sekian anak saya 50-an, saya 75, bertua kan, muda, bawa berobat, anaknya 2 lalu 5 tahun, 3 tahun. Ya Allah, karunia amat ya kasih, ngenes saya nanti. Segala menasuku, kena mobil, biskuit, minuman, kasih duit, ya Allah. Padahal beli teh yang bekal di mobil, di sini lapar, nempok jelema naik berobat, budak lalutik ketega, tuh bukan. Jadi seperti itu. Makanya yang milik sesungguhnya, yang baju yang kita pakai sampai rusuh, dasar kita dalam harta yang disedekahkan, makanya tong korek-korek kece. Oke? Kedua, setan masuk dari belakang. Hubud dunia wa kalau mau, maka
ditinggali Al-Baqarah 96. Al-Baqarah 96. 96. Silakan. Silakan. Al-Baqarah 96. 96. Ada sudah siap? Oh, sudah siap? Sok. Wala tajidanahum arsan nasi ala hayat wa bidal ladina asrafu yawaddu ahaduhum law yaqbal al-fasana wa ma huwa bimujahdihi minal adabi ayu amma wallahu basirun bima ya'mal. Pasti kalian akan bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia, lebih rakus dari orang kafir. Mereka minta umur 1000 tahun lagi, padahal umur yang panjang tidak menjauhkan mereka dari azab Allah, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Bu, sekarang kayaknya manusia yang rakus dengan dunia. Contoh, undang-undang negara kita membuat undang-undang jabatan paling lama 2 kali. Saking takutnya jabatan diambil orang, bininya suruh naik, anaknya suruh naik, ayah, mantunya suruh naik, iparnya suruh naik, ayah. Kata Gusti Allah, eta teh asupan setan dari arah belakang. Ya, tuh hati-hati, setan itu tenaga manusia. Kayu bikin dunia, jangan Anda bikin orang lain. Kita ngaji mudah biru, halal bihalal seragam kuning, tahun baru belum. Setan eta teh ngaji pamer baju ada otak kelesian, jangan naon maneh ngaji. Oke. Tiga, setan menggoda dari arah sebelah kanan dengan cara agama dipakai main. Al-Baqarah 231. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu wala tattahidu. Kata Allah, wala tattahidu khutuwati syaitan. Jangan kalian agama dipermainkan. Bu, kenapa? Mungkin ya, kadang-kadang ada ustazah yang bikin Yasin wal Qur'anul Hakim inna turja'un. Cinta kieu ditarimah teu setan. Al-ajalah minas syaitan wa ta'ala ta'ala. Jadi 4. Setan menggoda dari sebelah kiri dengan cara perbuatan buruk dianggap baik. Anda lihat surat Fatir ayat 8. Apa man zuyyina lahu su'aman jual awasan? Apakah pantas orang yang melakukan dosa mengatakan itu baik? Contoh, zina benar apa salah? Selingkuh benar apa salah? Diposting pamer cie pacaran sama laki tetangga. Ayat begitu. Mana orangnya? Setan tahu. Jadi hati-hati, mari kita koreksi diri, ulah asa aing pak benerna dan kabeh jelema goda setan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sementara mati mutlak. Jelas Bu? Yuk banyak taubat sama Allah. Semoga tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun kemarin. So, baik hadirin, ada yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah.
nyebutin nama sayanya. Siapa coba? Coba kita tahu. Siapa? Gepi. Mama pakai peyem, bukan pakai peyem. Silakan Gepi. Baik. Terima kasih Mama, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mama istirahat 10 menit, 10 sampai 15 menit. Saya ingin menyampaikan tadi bersama dengan Ustadz Yusman Gunara bahwa hari ini kami bersama dengan Majelis Taklim Najwa dan Panti Asuhan Najwa. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa Panti Tahfiz Quran Najwa menampung anak-anak yatim dan kaum duafa untuk disekolahkan, ditampung, diberikan makan, diberikan kehidupan. Mereka disekolahkan sampai lulus perguruan tinggi, bahkan sampai ada yang sudah keluar negeri. Nah itu semua adalah berkat bimbingan dari Panti Najwa. Mereka disekolahkan selain sekolah umum, mereka pun disekolahkan belajar Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Untuk itu selain menyekolahkan mereka hingga perguruan tinggi, berbagi Al-Quran, kemudian membuat sumur di masjid-masjid, kemudian berbagi bantuan bersama dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Untuk itu saya ingin mengetuk hati Bunda, Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, yang ingin di surga yang telah bertetangga dengan Rasulullah SAW, seperti layaknya jari tengah dan jari telunjuk. Maka kami ingin Bapak dan Ibu untuk berbagi, berkomitmen bersama kami Panti Najwa untuk membantu anak-anak yatim. Anak-anak yatimnya mana? Boleh berdiri nggak? Adik-adik? Oh, anak-anak muda. Kalau adik-adik saya kayaknya muda banget. Ya, ini mereka salah satu dari sekian banyak anak-anak yatim di tempatnya Ustadz Yusman Panti Najwa. Untuk itu saya ingin membuka donasi dengan berkomitmen. Ibu boleh mengeluarkan donasinya hari ini secara cash atau boleh dengan transfer, bahkan dicicil. Silakan. Saya ingin membuka hati ibu, mengetuk hati ibu untuk membantu anak-anak yatim tahfiz Quran. Setiap donasi yang bunda-bunda berikan kepada mereka, mereka memakannya dan setiap keluarlah ayat-ayat dari mulut-mulut mereka itu akan menjadi pahala jariah bagi Bapak dan Ibu. Dan pada saat Bapak dan Ibu ingin berkomitmen, Bapak dan Ibu boleh sebutkan hajatnya untuk apa dan untuk siapa. Saya ingatkan kembali bahwa kita akan selesai dan bubar pada saat setelah ditutup dengan doa kifaratul majlis. Boleh saya ingin membuka di besaran 5 juta rupiah untuk membantu Panti Najwa, Panti Tahfiz Najwa. Silakan. Bunda nggak perlu malu-malu, uangnya tidak harus hari ini Bunda. Boleh dicicil, boleh misalnya 5 kali, 10 kali, tapi Bunda berkomitmen dengan Allah, bukan dengan Ustadz Yusman. Silakan. Saya ingin mengetuk hati Bunda untuk berdonasi, membantu anak-anak yatim untuk bersekolah lebih tinggi lagi, untuk menghidupi mereka, untuk menyekolahkan mereka, untuk memberi mereka baju di 5 juta pertama. Silakan. Boleh angkat tangannya. Nanti akan ada tim dari Najwa menghampiri Bapak dan Ibu untuk mencatat nama Bapak dan Ibu, mencatat nomor handphone karena uangnya tidak habis hari ini. Boleh ditransfer, boleh dicicil. Silakan Bunda. Kita cuma punya waktu sampai 2:30. Setelah itu nanti akan bersama Mama Dede kembali untuk sesi tanya jawab, hanya 2 pertanyaan. Silakan untuk di 5 juta pertama. Insya Allah tidak akan membuat Bapak Ibu jatuh miskin karena Allah menggantinya berlipat-lipat kali, apalagi untuk sekolah tahfiz Quran, Panti Tahfiz Quran. Silakan. Di 5 juta pertama tidak harus cash, boleh dicicil, boleh transfer. Silakan Bunda. Di 5 juta pertama. Ini saya akan cepat ya, karena waktu terus bergulir. Baik, saya akan turunkan. Boleh Bunda siapa nih? Saya rasa tidak akan pernah menyesal ya. Ada yang melambaikan tangan, itu siapa? Bunda? Boleh Bunda? Masya Allah, silakan berdiri di pintu. Takbir Bunda. Allahu Akbar. Mohon dibantu di belakang sana. Bunda boleh dibantu oleh Ibu siapa? Oh, ya. Bunda boleh nanti sebutkan hajatnya pada saat WA ke Ustadz Yusman di 5 juta pertama.
Silakan Bunda. Di 5 juta kedua untuk membantu panti tahfiz Quran Najwa yang beralamat di Jalan PLN nomor 1 Ciater, Bandung. Mudah-mudahan bisa hadir ke sana membuktikan bahwa oh benar ini loh, ada loh pantinya. Karena banyak sekali ya berdalih memiliki yayasan, memiliki panti asuhan, tapi anaknya dikumpulin dari tetangga-tetangga. Tapi ya betul, fiktif. Mereka hanya ingin mengumpulkan uang, tapi Ustadz ini mereka datang dari luar kota. Ada yang dari Subang, dari Sumedang, dari Cianjur, lengkap. Anak-anaknya ada di situ, disekolahkan, tidur di situ, disekolahkan berangkat dari Jalan Cianjur, Jalan PLN nomor 1. Di 5 juta kedua, silakan Bunda. Tidak harus cash, boleh dicicil, boleh ditransfer. Baik, saya jangan lama-lama. Di 4 juta, di angka 4 juta silakan Bunda untuk membantu panti Najwa. Pimpinan Ustadz Yusman yang saat ini sudah memberikan beasiswa untuk anak-anaknya, untuk anak-anak panti sekolah sampai perguruan tinggi di 4 juta pertama. Silakan Bunda. Biasanya sih aku malu ya mau berdiri, nggak usah malu Bunda, bukan ria, tapi Bunda berdiri akan membuat sahabat kiri dan kanan Bunda merasa oh iya ya perlu ya membantu anak-anak yatim gitu kan. Silakan di 4 juta pertama. Boleh angkat tangannya, tidak perlu malu-malu Bunda. Di 4 juta pertama dan Allah akan mengganti berlipat-lipat karena ini untuk anak yatim, sekolah anak yatim, pendidikan anak yatim, hidup anak yatim, baju-baju anak yatim. Baik, saya akan berpindah angka ke yang lebih kecil lagi. Di 3 juta pertama, silakan Bunda. Bunda bisa nanti mengemukakan hajatnya, misalnya untuk orang tua, untuk anak kita agar soleh, untuk usaha kita. Silakan di 3 juta pertama, tidak harus cash, uangnya boleh dicicil dan boleh ditransfer. Nanti sahabat-sahabat dari tim Najwa akan menghampiri Bunda yang sudah mengangkat tangan, akan mencatat nama dan nomor handphone Bunda karena uangnya tidak harus hari ini. Di 3 juta pertama, silakan. Baik Bunda, ayo, tidak perlu ragu-ragu. Saya masih memiliki waktu 10 menit di 3 juta pertama. Ayo, mangga silakan Bunda. Allah tidak akan pernah tidur untuk kita yang mendonasikan. Ada? Bunda Elis silakan angkat berdiri di 3 juta pertama. Masya Allah. Baik, terima kasih Bunda di 3 juta pertama. Di 3 juta kedua, mungkin masih berpikir ya, nyampe gak nih sampai akhir tahun depan? Nyampe Bu, karena kan tahun depan tinggal beberapa hari lagi. Pasti nyampe. Sisa tabungan Bunda kan, sisa uang belanja Bunda kan masih 5 juta nih. Di transfer 3 juta masih sisa 2 juta, masih bisa buat nyantek nanti di malam tahun baru. Tapi kan kita kan nggak pernah merayakan tahun baru ya Mas ya. Tahun baru kita itu bukan tahun baru Masehi. Ya, jadi nggak usah ada nyantek-nyantek. Mending didonasikan aja. Baik, di 3 juta kedua, silakan Bunda. 3 juta kedua, saya nggak akan lama-lama nih, udah bergulir 2 menit. Saya akan turun lagi. Ini kayaknya masih banyak nih. Di 2 juta pertama, ya saya ingatkan uangnya tidak harus cash, boleh dicicil, boleh ditransfer. Tapi biasa, Masya Allah, silakan Bunda. Dengan Ibu siapa? Ya, boleh ditemani, Teteh. Ya, di 2 juta pertama. Teteh boleh nanti sebutkan hajatnya apa? Karena nanti kita akan memberikan nomor WA dari Ustadz Yusman. Akan didoakan oleh anak-anak panti. Ya. Ya, Ibu nanti ber-WA ya. Yang bertempat berdonasi nanti ber-WA hajatnya yang apa? Insya Allah kita akan doakan ya. Iya betul. Jadi biasanya doa-doa anak-anak yatim itu mustajab. Karena banyak orang yang bermasalah ya Ustaz ya, manggil anak yatim terus doain. Jadi anak yatimnya berdoa sih bermasalah terus gitu ya Ustaz. Ini ada cerita Bu ya. Ini ada cerita. Dia itu ya suka donasi ke panti Bu ya. Singkat cerita Bu ya. Dia itu pensiun Bu. Kalau pensiun gajinya berapa Bu? Dia kecil ya. Tapi setelah pensiun, dia itu gajinya 1 bulannya 35 juta. Ini kisah nyata Bu ya. Yaitu yalah. Kan harusnya kalau pensiun lah Bu ya.
Ya gitu ya Bu, tapi ini luar biasa Bu. Dia itu tiba-tiba diangkat ya, setelah pensiun harusnya selesai dia diangkat oleh ya salah satu BUMN yang tidak jadi 35 juta sebulan sampai sekarang Bu ya. Dia masih bekerja terus belum di apa? Terus saja bekerja Bu, tiap bulan itu segitu. Ustaz boleh saya teruskan ya? Oke, di 2 juta. Berapa ya? 3 juta. 2 juta. Baik, di 2 juta selanjutnya. Silakan. Boleh Bunda? Kita punya waktu 5 menit lagi. 2 juta selanjutnya. 2 juta selanjutnya. Masya Allah, teteh yang di belakang ada Bunda yang angkat tangan di baris belakang. Mohon bantuannya di 2 juta. Teh Irma, silakan Teh Irma. Bunda boleh berdiri biar kelihatan oleh panitia kami yang di belakang. Oh boleh angkat tangan. Teh Irma boleh. Di 2 juta berikutnya, silakan Bunda. Insya Allah Allah akan menggantinya berlipat-lipat. Ya, saya cuma punya waktu 5 menit lagi. Untuk yang berdonasi Bu ya, nanti diajarkan cara menghafal Al-Quran menggunakan otak kanan. Ya. Baik, oke, baik. 2 juta kita lewatkan. Ini pasti banyak nih yang mau berdonasi untuk anak-anak yatim. Karena insya Allah semua yang nanti keluar dari mulut anak yatim dan tahfiz Quran akan menjadi pahala jariah bagi kita. Saya membuka di 1 juta rupiah. Boleh. Belanja lebaran biasanya lebih dari 1 juta. Belanja bulanan lebih dari 1 juta. Sekarang kita donasikan untuk anak yatim, panti yatim saja. 1 juta boleh silakan. Di 1 juta kedua. Ya, silakan. 1 juta berikutnya silakan angkat tangannya Bunda. Di belakang Teh Irma atau kakak-kakak yang di belakang? Teh Leni. Teh Leni di belakang ada di angka 1 juta. 1 juta berikutnya untuk membantu anak-anak yatim. Silakan. Di angka 1 juta rupiah. Silakan Bunda. Insya Allah ini akan menjadi pemberat pahala kita di akhirat. Yang tadi yang di belakang yang mengangkat tangan 1 juta rupiah. Silakan di 1 juta berikutnya. Ini soalnya mama harus sudah berangkat lagi. Sebelum kita membuka cerita yuk. 1 juta. Ya masih di belakang. Boleh dibantu teteh panitia yang di belakang. Teh Ayi Hedi atau siapa? Boleh Bunda angkat lagi tangannya tadi yang di belakang. Nah, silakan teteh panitia. Ayo bangga, 1 juta berikutnya. Saya nggak akan ini ya, nggak akan mandek-mandek. 1 juta berikutnya. Boleh transfer ya, nggak harus cash hari ini. Teteh panitia mana lagi nih? Ini ada yang di tengah, yang di tengah, yang di belakang. Ya silakan. Ibu yang baru sama tangannya, silakan. Teh Leni. Iya. Baik. Di 1 juta berikutnya. Iya. Baik. Kalau begitu, Ustaz. Kita turunkan lagi ya. Ini waktunya udah mau habis nih, mama udah mau pergi. 500.000. 500.000 pertama. Masya Allah. 500.000 kedua. 500.000 ketiga. 500.000 pertama. 500.000 kedua untuk panti tahfiz Quran Najwa. Di 500.000 Teh Reni yang di depan dan ibu yang di tengah. 500.000 berikutnya silakan. Bunda ayo. Silakan di angka 500.000. Rasanya siapa saya? Yang mana? Yang di luar. Oh ada yang di luar. Boleh yang di luar. Yang di luar ada teteh yang di belakang. 500.000 ketiga. Selanjutnya 500.000 keempat. Silakan. Baik Bunda. 500.000 keempat. Nah nanti tolong ya dilihat ibunya ya. Kalau ibu itu biar nanti diminta oleh panitia menuju ibu. Dan Bu yang berdonasi ya, saya kasih pengobatan nanti gratis ya. Yang berdonasi. Gratis di Jalan Ciater, PLN nomor 1. Ustaz juga membuka pengobatan tusuk jarum akupuntur, kemudian ruqyah, apalagi Ustaz? Oh ya, ruqyah dan akupuntur, silakan. Dan juga membuang emosi. Membuang emosi, sampah emosi. Baik, di 500.000 berikutnya. Silakan Bunda. 500.000 teteh yang di sini ada lagi. Kak ini bisa dibantu nggak? Teteh yang di sebelah sana. Ini ada yang di depan nih. Di depan yang lebih cepat. Ya boleh. Teteh sebelah kiri saya dan teteh sebelah kanan saya. Baik di 500.000 berikutnya Bunda. Saya cuma punya waktu 3 menit lagi. Baik kalau
Rp300.000 untuk berdonasi panti Tahfiz Najwa. Silakan. Di Rp300.000. Rp300.000 itu kalau di ibu ini, ibu ini, silakan. Bunda silakan di Rp300.000. Di Rp300.000, silakan Bunda, angkat tangannya. Silakan. Karena ini di sebelah luar ya tadi ya, oke. Sebelah luar karena ini. Baik, di Rp300.000 untuk membantu anak-anak panti Najwa di Jalan PLN nomor 1 Ciater, pimpinan dari Ustadz Yusman Gunawan. Saya jangan berlama-lama. Ustadz, kalau misalnya ternyata ada yang mau berdonasi tapi tidak hari ini, bisa menghubungi langsung nomor handphone. Boleh Bunda tolong dicatat nomor handphonenya, siapa tahu pada sampai rumah Bunda-bunda baru kepikir, oh iya ya, saya kayaknya pengen deh. Boleh dicatat nomornya 08221 8757 693. Ya, sekali lagi 08221 8757 693. Dan apabila Bunda ingin berdonasi dari 50, 100, 150, 250, nanti pada saat bubar kajian ini boleh menghubungi panitia-panitia yang memakai kerudung seragam. Ya Ustaz ya, boleh begitu ya Ustaz ya. Baik Bunda-bunda, terima kasih untuk donasinya akan dicatat oleh tim dari Najwa karena waktu terus bergulir. Kita akan kembali ke Mama Dede. Silakan Mama. Emang itu Mangga, ada yang mau nanya langsung? Oh, ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, selain yang Mama sebutkan tadi kan banyak ibu-ibu jemaah yang pamer DC, selfie. Tapi sekarang ada banyak yang suka nyediain tempat duduk buat destinasinya. Sampai-sampai jemaah yang hadir di awal tuh malah disuruh duduk di belakang. Itu kan sikap dari Itu tidak boleh, itu sombong. cara menegur mereka. Di hadapan Allah semua sama. Yang mulia adalah yang paling takwa. Jadi tidak ada aturan yang saya berhak di sini, tidak. Semua orang punya hak. Siapa yang datang duluan, duduk paling depan. Resiko ditanggung penumpang kalau Anda datang belakangan. Silakan yang lain. Sebelah sini Pak. Mama sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombong, rupanya udah gendangin. Bukan sombong, gue gitu loh sama setan. Mama, saya mau bertanya, ini yang tadi mengenai Al-Baqarah 215 ya, itu zakatnya diutamakan untuk Menjaga sedekah. infak atau sedekah. Nah ini ada ya sebagian anak-anak itu menitipkan cucunya terus digaji, itu bagaimana ya Maya? Misal anak punya anaknya diasuh sama emaknya jadi neneknya. Kalau emaknya muda, sehat walafiat dan rela, boleh digaji, tidak masalah. Mungkin daripada menggaji orang, ngaji emak saya, niatnya bukan mengurapi emak biar emak punya duit, idabal aku dunia. Tapi jangan kalian nitipin anak kalau emak lu udah seumur saya 75, boro-boro ngasuh anak, jalan aja gua susah. Oke? Boleh. Daripada menggaji orang, apa? Niatnya biar emak punya duit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Mas, saya habis mungkin riwayatnya saya terlalu banyak dosa. Dan ini saya istilahnya bertobat. Nah dalam tobat, selama bertobat itu saya sudah berusaha, tetapi banyak halangan rintangan baik dari dalam diri saya ataupun dari luar. Itu bagaimana ya Mas? Siapapun manusia di alam dunia, tanpa kecuali godaan setan banyak. Saya banyak dosa, bertaubat kepada Allah, pasti ada masalah. Ada orang yang belum benar, alah ngapain sih lu? Kayak orang bener aja pakai hijrah. Alah, apa sih untungnya?
dibujukin. Jadi kita harus benar-benar yakin yang benar adalah Allah. Saya berasal dari Allah, hidup di bumi Allah, mati kembali kepada Allah. Yang saya bawa hanya amal saja. Salahnya bagaimana? Anda lihat Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kata Allah, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Caranya bagaimana? Orang yang cerdas Rasul bilang banyak ingat kematian. Kalau saya mati kelakuan begini, Allah hidup gak? Kalau saya mati ngomongnya begini, Allah hidup gak? Kalau saya mati berbuat salah belum taubat, Allah hidup gak? Sadar kalau saya mati yang saya bawa hanya amalan, makanya taubatan nasuha sebelum datangnya kematian. Ya Allah lihat, ya Allah lihat, ya Allah bi husnil khatimah. Satu, silakan menjaga. Terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mama, saya bertanya, apakah sifat sombong ini dapat menghapus amal soleh? Sebutkan Betul. dalam Al-Quran. Betul. Anda istilahkan dia. Yang namanya sombong itu perangkat setan, menggoda manusia. Anda lihat di dalam Al-Araf ayat 12. Qula ma malaka Allah tazuliyana qala ana khairun minhu. Falaqtani inna wa khalaqtahu min tin. Allah nanya, "Is ngapain lu pada sujud sama Adam?" Waktu aku beritakan, aku lebih baik. Kenapa? Diciptakan dari api, Adam cuma dari tanah, menghapus segala yang baik. Baik Ibu, Ibu, saya minta maaf, saya harus jadi Pak diukur. Punten bisa dalam iman saya. Ini yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Ibu jangan bubar, Ustaz Gusman masih ada yang ingin disampaikan. Hatur nuhun, sekalian diminta maaf. Saya minta doa ibu di kaki saya. Ini nggak lagi. 72 tahun bersama Bu. Semoga ibu berkenan mengatakan Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga tahun yang akan datang lebih baik daripada kemarin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.